العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Ini potongan ayat yang kita ambil. Ati'ullaha pakai ati'u, wa ati'ur rasula pakai ati'u, wa ulil amri minkum tidak pakai ati'u. Apa makna? Yang pertama, ati'ullaha, taatlah kalian pada Allah mutlak. Sami'na wa ata'na 100%, tidak boleh dicikarui. Wa ati'ur rasulah, taatlah pada Rasul mutlak. Sami'na wa ata'na 100%. Wa ulil amri minkum tidak pakai ati'u. Wa ulil amri minkum langsung saja bermodal wa'ataf, yaitu dan kepada ulil amri di antara kalian, dari kalangan kalian. Apa maksudnya? Taat kepada ulil amri tidak mutlak, tapi terhubung dengan taatnya pada Allah dan taat pada Rasul. Ditaati ulil amri dalam rangka mentaati Allah dan Rasul. Mentaati ulil amri terkait dalam rangka mentaati Allah dan Rasul, yaitu ketika ulil amri punya program mentaati Allah dan Rasul. Ketika ulil amri tidak punya program untuk ketaatan Allah, ketaatan kepada Allah dan Rasul, maka ketika itu, jika itu berbentuk maksiat, menyimpang dari jalan Allah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat minkum sangat penting. Ulil amri minkum, apa itu maksudnya? Dari kalangan kalian, dari kalangan kalian yang taat pada Allah, yang taat pada Rasul. Jadi persoalan ulil amri dalam Islam tidak semata-mata persoalan politik, tapi dia adalah persoalan iman dan persoalan ketaatan. Saya ulangi, ulil amri minkum, kalimat minkum kembali kepada kalimat atiullah wa rasul, yaitu ulil amri itu adalah pemimpin yang punya program untuk membuat rakyatnya taat pada Allah dan taat pada Rasul. Kenapa Ustaz membahas ini? Bukan perkara begini. Jadi Bawaslu nggak usah pula baperan gitu. Ini bukan perkara begini. Sekarang Indonesia lagi terjadi rakyat protes pada pemerintah. Jadi masuk meramal kepada persoalan fikih. Banyak pertanyaan-pertanyaan. Kesempatan ini saya gunakan menjawab pertanyaan itu. Jadi sebagaimana rahmatnya Allah, yaitu ulil amri minkum adalah ulil amri. Orang ulil amri itu kalau dia membawa manusia untuk taat pada Allah, taat pada Rasul, itu yang ulil amri. Kalau program pemerintahan tidak taat pada Allah dan tidak taat pada Rasul, dia bukan ulil amri tapi penguasa. Jadi beda pemimpin dengan penguasa, ulil amri dengan penguasa itu. Kalau konteksnya iman dan takwa, itu ulil amri. Tapi kalau konteks
terlepas dari iman dan takwa itu penguasa. Nah, jadi sekalian rahman Allah, kedudukan ini berkonsekuensi kepada sikap fikih, berkonsekuensi. Jadi sekalian rahman Allah, orang disuruh sabar, dicambuk, sekalipun dicambuk, hartanya dirampas segala macam itu, konteksnya itu kalau ulil amrinya yang sistemnya adalah sistem ketaatan kepada Allah dan Rasul, tapi sedikit ada kezaliman pribadi pada ulil amrinya, baru kita sabar. Tapi kalau bukan itu, maka hadis-hadis yang terkait sabar, maka ulama mengatakan bahwasanya an-nasu 'ala dini mulukihim, manusia ikut agama rajanya. Jadi sidang jemaah perlu kita ke depan, kita ingin presiden soleh, menteri soleh, gubernur soleh, dan yang lainnya. Kenapa? Karena inna nasa 'ala dini mulukihim, manusia itu ikut agama rajanya. Kalau raja soleh, rakyat nggak soleh. Kalau raja tidak soleh, rakyat juga soleh. Jadi sistem jemaah rahmat Allah, ini diantara hal yang kita sampaikan pagi ini. Luar biasa sekali jemaah rahmat Allah dalam pagi ini, di mana perjalanan satu sobat yang jauh langsung dari Lombok ke Sumatera Barat, itu pun melalui Bali dulu, karena tidak ada pesawat Lombok langsung ke Jakarta. Lombok, Bali, Bali, Jakarta, Jakarta Padang. Nah, sidang jemaah rahmat Allah, mudah-mudahan ke depan insya Allah beliau akan selalu mengayomi jemaah kita, memberikan tausiah, memberikan arahan-arahan yang baik untuk kita. Nah, jadi alhamdulillah dalam hari ini betul-betul pengajian, yaitu kan tidak mungkin pula terhalang kajian-kajian karena usaha pilkada. Bolehkah pengajian terhalang oleh usaha pilkada? Boleh. Jadi jangan sampai kalau pilkada menghalang pengajian, mana kita stop pilkada apa pengajian? Pilkada pengajian. Kalau kata halang pengajian ini, nah, tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Pengajian harus ketika kita ini orang Islam menghadapi kekuatan imun kita dengan iman kita. Sepakat orang kedokteran, ya, ahli kesehatan, bahwasanya COVID-19 itu dihadapi dengan imun, gitu. Imun dibuatkan dengan apa? Iman. Setuju? Dari iman kepada imun. Nah, buktinya yang selamat siapa? Kan kebanyakan selamat orang-orang beriman, kan? Nah, sekarang banyak kena korban apa? COVID. Tapi yang meninggal banyak sekarang. Yang kena banyak, yang meninggal kenapa? Karena imun kita naik juga. Ya, nah, kekebalan tubuh kita naik, virus naik, kekebalan tubuh kita naik. Ini ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis. Ya, nah. Jadi ketika virus naik, iman kita juga naik, imun kita juga naik. Nah, sidang jemaah rahmat Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mengantarkan saja dan kita dengarkan dari para Syekhul Al-Ustaz. Tidak bisa jawab. Oh, hari Senin sekarang. Kita persilakan kepada Profesor Somad. Kajian ini menurut panitia tidak ada tanya jawab karena sekarang hari Senin. Oleh tafadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selama aku berceramah di Bukit Tinggi di masa di Iko, lalu aku merasa
sebelah kanan, mic-nya tak lupa bunyi. Ulil artinya kurang, amri artinya urusan. Ulil amri kurang na mengurus urusan kurang banyak. Berarti ulil amri. Siapa ulil amri yang lima saja iko? Ustaz Zainal Murtaqib SH. Itu ulil amri. Itu makanya memberi kata sambutan. Inyona mengurus. Bila awak wajib patuh dan taat pada Ustaz Zainal Murtaqib selama inyo adil, takut dan taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan, kita sedang membangun sekolah tahfiz. Lokasinya ada di sekitar masjid kita. Kita perlu bangunan 3,5 miliar. Awak patuh ke anak tidak? Tak bunyi. As-sukutu ala mandur ridho. Diam tak ada setuju. Jadi kalau tanya tadi, setuju apa tidak? Ya betul. Diam tak ada setuju. Tiba-tiba ada pengumuman, jamaah uang masjid kita dilarikan 3 miliar. Patuh tak pada ulil amri? Tidak. Sebab ulil amrinya sudah menyimpang. Joinal imam ulil amri. Imam itu diangkat untuk diikuti, untuk dipatuhi. Imam takbiratul ihram, awak ikut takbiratul ihram. Imam rukuk, awak ikut rukuk. Imam sujud, awak ikut sujud. Imam tasyahud, awak ikut tasyahud. Imam antri, batal solatnya. Jadi ikut boleh. Oleh sebab itu maka pemimpin yang diikuti itu adalah pemimpin yang adil, yang amanah dalam konteks mengurus Masjid Al-Falah. Adil tak ulil amri Masjid Al-Falah? Apa buktinya yang adil? Dilataknya atau di tanah? Coba bentuknya adil. Coba dilatak di hukum. Nama-nama Bahwa Mandana Sinetron Radio Brahma Kumbar Maklakbir Lima utama dihukum tak adil pemimpin awak. Ulil amri masjid pun tak adil, mentang-mentangnya laki-laki. Tiba-tiba baru panggil di WA Ustaz sampai penuh. Mengalah kat situ, rupanya yang ada tekanan dari isteri. Udah, gue Ustaz Somad itu ditampaikan. Kalau kita, awas. Maka pemimpin awak adil, dilataknya lah ampun di jembatan perangan. Sekali-sekali memandang resiko, sekali-sekali memandang resiko. Tapi ampun, mesti juga adil. Itu pasti sampo belon itu sih bos saya. Sebab aku tak tahu, ikut sama aku bukan cuma pandangan sama, yo barakati yo. Sampai kalau sampai selesai ceramah kau itu beda mah kasih kau 50 kali, kasih kau 30 kali, langsung jo kau bertiba Ustaz Gatar. Jadi kalau orang tidak adil akan muncul fitnah. Oleh sebab itu di antara mendapat naungan Allah di padang mahsyar, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Nampak kamu mendapat naungan Allah itu adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Tak ada di samping. Nampak kamu mendapat naungan Allah di padang mahsyar, ustaz dan adil. Nampak kamu mendapat itu adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Itulah mako para
Wali buat serak-serak. Nan muda pakai yang muda yang berprestasi. Lalu yang paling muda tua yang tua juga. Lalu Abu Husnuzon, calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, calon presiden, calon RW, calon RT, calon kades, calon kadus. Seandainya engkau ingin menjadi pemimpin yang adil. Cuma bedanya kalau dulu itu pemimpin itu pakai cara ahlul hati wal aqdi, rajo-rajo, sultan-sultan, manika sultan nanya anaknya, manika anaknya nanya cucunya. Kini tak waktu itu lagi. Kini tidak pakai sistem itu, tapi pakai sistem pemilihan umum, namanya pilkada. Bedanya sama pilkada, sangat tahu itu banyak perempuan tak sopan. Oleh sebab itu maka awak menentukan pemimpin awak itu siapa memilihnya. Awak memilihnya. Maka guru telinga, dangai elok, pandang mata, pandang elok. Sesudah didana, dipandang, direnungkan di hati, istikharah. Usolli sunnatal istikharah politik dilancar. Yang pakai usolli dan tidak pakai usolli niatnya dalam hati. Allahu Akbar. Inna sam'a pendengaran wal basar penglihatan. Kullu ulaika kana mas'ula. Pendengaran dan penglihatan akan disoal, akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulut tidak sampai menjawab. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, menjawab Allah. Nah, oleh sebab itu kalimat-kalimat itu akan ditanya di akhirat. Sudahkah kau dengar baik-baik? Mantu akan ditanya di soal di akhirat. Sudahkah kau pandang baik-baik? Hai ama-ama, sudah kau pandang baik-baik? Sudah. Bagaimana bentuk yang kau pandang itu? Lain bentuk dari Allah. Di balik lebih putih. Bukan itu yang dipandang, tapi awak pandang kepedulian kepada masyarakat. Ala adlukum ala akbaril kabair. Maukah kalian tunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu dosa terbesar di antara dosa besar? Tiga. Dan pertama syirik, menyembah batu, menyembah kayu, menyembah laut, menyembah hutan, menyembah binatang. Ada orang tinggi dan masih menyembah pokok kayu? Tidak ada. Satu orang tinggi sudah bertauhid asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Insyaallah pasal yang pertama orang Bukit Tinggi lulus, orang Sumatera Barat lulus, orang Riau belum lulus. Dari Pekanbaru ke Pelabuhan Buton naik motor 2 jam. Dari Pelabuhan Buton naik speed ke Selat Panjang 1 jam setengah. Dari Selat Panjang naik sampai kayu, naik itu lagi sejam, sampailah di kampung suku Akik namanya. Disitulah aku mencari pokok kayu gadang diikat dengan kain-kain putih, dibakar dupa, kayu gahal di bawah. Masih ada orang menyembah pokok kayu. Aku cari dengan mantap. Dan itu foto-foto itu ditempel di pokok kayu. Aku cari foto. Aku cari ada foto aku. Masih ada orang menyembah pokok kayu. Tapi alhamdulillah kita dari awal sadanya sudah bertauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dosa paling besar yang kedua, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Iko insyaallah sadanya
Tatu-tatuan palsu kok hebat di Indonesia. Dari mulai alamat palsu sampai kesaksian palsu. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Gimana saksi? Saksi palsu. Iyo tak tahu iko anak iko lahirnya bulan Juni. Apa nyo nikah bulan Januari? April, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 5 bulan kedua. Mana bisa abah mewalikan si anak 5 bulan? Alhamdulillah di Bukit Tinggi hamil masih 9 bulan 10 hari. Di tempat lain ada 6 bulan. Diwalikan aku nikahkan anakku engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Gimana saksi? Tidak sah. Ini bukan anakmu. Lalu yang mewalikan siapa? Wali hakim. Fasulman wali la waliyalah. Wali hakim menjadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Ini anak saya. Saya sudah tes DNA di Singapura. Ini tes DNA laku, mas. DNA tak laku, guys. Ini anak saya. Golongan darahnya sama, gennya sama. Tidak diakui. Apa sebab? Karena kamu mencoblos sebelum menikah. Karakternya tidak diakui. Oleh sebab itu banyak sekarang orang Islam memberikan kesaksian palsu. Maka aku sampai hari ini kalau diminta menjadi saksi nikah, aku mesti tahu iku anak kabar aku, anak kedua, oke, no problem. Iku anak batamu, ilo nikah, tanggal anak lahir, aku mesti tahu. Tapi aku akan dituntut sebagai dosa besar di hadapan Allah. Dan kedua, awak terjebak pada saksi palsu. Apakah jenazah ini baik? Dia benar setuju. Kamu sekalian, apakah jenazah ini baik? Baik. Aku layak kursi dan maka aku seumur ini Allah sampai 23 tahun aku ini belum pernah lagi aku menjebak jamaah. Kalau mau diyakini mikrofon Ustaz, cuma tanda jamaah tak buat. Tak mau aku menjebak jamaah pada saksi palsu. Baikkah jenazah ini? Kalau aku kenal dengan baik, aku katakan dia orang baik, sahabat aku tahu dari ketek dia memang orang baik. Dan kalau dia tidak baik, baikkah jenazah ini? Aku tidak mau terjebak dalam kesaksian palsu. Kesaksian palsu yang ketiga diambil paku, diambil karakter, maka kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Fiqh Daurah cetakan Darus Syuruk Lebanon, sampulnya berwarna hijau tua. Ketika engkau sedang menusuk kertas, saat itu engkau sedang bersaksi. Aku Abdul Somad bersaksi bahwa orang ini layak menjadi pemimpinku 5 tahun ke depan. Saksimu akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau kita tinggal di negeri mayoritas non-muslim? Kurang Minangkabau yang merantau di negeri non-muslim, membuka rumah makan, merantau mencari rezeki, dan di situ calonnya ada dua tidak Islam. Maka ia pilih yang paling baik kepada orang Islam. Jangan sampai kita disuruh memilih akhafud dararain yang lebih minim mudarat. Politikus tidak ada elok ya. Politikus pesetan seluruh. Aduh, setan itu aduh ada baik. Pilih yang lebih ringan mudaratnya. Maka edahnya akhafud dararain, pilih mudarat paling ringan di antara yang baik. Awak masuk ke hutan, makanan tidak ada. Dan ada cuci pada teba bayar lagi.
Nabi maka waktu itu tak positif jawab kicap sekedar untuk menyambungi duit sama taro dapat pisang timu-timu kawan datang mau pisang ikut pisang pilihan antara dua pisang dengan bagi nanti makan wah nama pisang lama juga bingung ya. Oleh sebab itu maka orang Islam berijtihad. Kullu mujtahid musib. Gunakan telinga, gunakan mata, gunakan pikiran, gunakan hati. Setelah itu berijtihad. Andai salah ijtihadnya, maka Allah mengampuni dia karena dia sudah berusaha. Ini perlu aku sampaikan. Ini saya sampaikan yang tinggi. Aku memang ceramah yang tinggi, tapi ceramah aku ditonton oleh orang dari Sabang sampai Papua sampai kamar-kamar ya. Dari mana tetap itu penonton apa ya? Itu di-upload di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. Memang waktu gua subuh di Bukit Tinggi nama jadiannya barang kurang berempat. Aduh lah, seribu kurang lah. 300 di bawah, 300 di VIP, 300 yang kelas sate. Jadi tidak ada alasan orang untuk mengejek, mengecam orang Bukit Tinggi, merendahkan perempuan karena diletak di bawah. Dia manusia. Apa beda di bawah nanti ada salah kecium. Semuanya baik-baik, insya Allah. Amin. Alhamdulillah berjumpa dengan jamaah ini bangkit semakin awal. Betul-betul Ustaz Jelfatullah kakak kelas ambo di Al-Azhar Kairo Mesir, senior ambo. Maka kalau ambo ceramah kama-kama di bumi Minangkabau, inyo dulu baru ambo. Ibarat masuk hutan, yakinya dulu jalan. Kalau ada harimau singa, inyo dulu diterkam. Itulah perjanjian itu. Kitabnya itu MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Itu bahasa Yaman. Jadi aku kalau dulu sampainya pagi semuanya bahasa awal itu semuanya awal pagi bahasa kininya imun. Imun itu mangkono COVID itu akan menyerang orang tigo nampak tahu anak kita nangka dua orang tua nangka tiga orang ada penyakit bawaan penyakit paru-paru penyakit diabetes penyakit jantung koroner penyakit kanker sebab apa orang nanti tiga itu imunnya lemah anak kita imunnya lemah orang tua imunnya lemah orang ada penyakit bawaan imunnya lemah datang COVID lu innalillah. Tapi kalau orang imunnya gue COVID itu musuh imun itu tentara di dalam badan awak orang imun tentara begitu datang COVID menyerang tentaranya gue mati COVID. Tapi kalau imunnya lemah COVID-nya gue kurang gue aku yang membangkitkan sebagai imun juga di antara yang membangkitkannya adalah dengan cara berjamaah. Berjamaah kau bagikan. Aku tadi terus terang ambil sebelum rantai Facebook, takut ulang. Begitu nampak jamaah pagi. Kok imun kosong full. Adalah jamaah sakit, terbaring di rumah sakit, disuntikkan vitamin C, tidak bangkit imun. Disuntikkan UV, tidak coba imun. Dokter pula heran, babisiklah ini. Duduknya bangkit imun. Heran dokter, bertanya dokter Tebo, mulai diubisik. Udah kuliah Pak Iblis. Jadi rupanya nama bangkitan imun itu satunya vitamin
imun ibu-ibu. Bapak kalau keluar tumpah imun. Oleh sebab itu imun kok dengan awak berjamaah pagi imun. Cuma kadang sampai ke masjid ikut turun imun awak. Takbir. Pagi imun. Tapi waktu pengumuman dari pengurus masjid awak tahun-tahun tidur. Itu makanya selalu Ustaz Buya mengajak awak berzikir. Zikir itu membangkitkan imun. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pagi imun itu tidak selamanya makanan. Imun itu tidak selamanya minuman. Tapi ada dalam bentuk semangat. Makanya awak kalau mencari orang sakit, bayar ke rumah sakit, mangkitkan imunnya. Buya, iya Pak. Kecik dokter aku tak sampai ya di Jumaat. Ajar di tangan Allah, lan takut dan nafsun. Tidak akan ada orang yang mati. Qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha. Kalau ajal tidak sampai, tidak akan mati. Dan awak ikhtikan dong kecik dokter. Ya, kecik dokter aku tak sampai di Jumaat. Kalau pandangan aku ragu lah gul. Oleh sebab itu bangkitkan semangat awak. Semangat dalam diri awak itu akan bangkit melalui ibadah-ibadah. Tapi kata Imam Ahmad bin Hanbal, andai doamu makbul dan doamu cuma satu. Doanya makbul tapi cuma sikit. Ada minta. Kalau ibu minta suami yang soleh, ibu hanya mendapat ibu saja. Ibu dan lain boleh tak? Kenapa berkongsi? Kalau doamu makbul, tapi doanya cuma satu, kata Imam Ahmad bin Hanbal, mintalah satu doa. Apa itu? Allah masukna imaman adilah, berikan kami pemimpin yang adil. Sebab apa? Sebab kalau dapat awak pemimpin yang adil, dari Yaman sampai ke Maroko, mendapatkan berkahnya, tidak ada fakir miskin. Nama pemimpinnya Umar bin Abdul Aziz. Kekuasaannya cuma 3 tahun, tidak sampai periode. Para jauh dari Yaman ke Maroko itu ya. Yaman naik kate Saudi Arabia, naik kate Yordania, naik kate Palestina, Lebanon, ke samping Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. 10 negara dalam kekuasaannya tak ada fakir miskin karena adil. Bayar zakat, potong atas. Semua pegawai PNS bayar zakat, potong atas. Bisa enggak? Kalau ada kekuasaan, Abdul Somad mana bisa? Ceramah boleh deh, Pak. Jangan cuma sekalian, semua bayar zakat, potong atas.
bapak. Berat bapak 70 kilo. Angkor metro 9. Ustaz, tolonglah dukung istri saya. Aku tidak akan mendukung siapapun. Ceramah aku dari dulu Tino. Nampak tahu umat itu mesti sadar pendidikan. Masukkan anak ke pondok pesantren. Setuju? Dan kedua sadar ekonomi. Belanja ke warung tetangga. Kalau dia tidak berduit, dia akan bayar zakat, infak, sedekah, gerakan belanja ke warung tetangga. Kalau menawar karena bantu orang bunuh. Berapa ikannya? 15.000, 5.000 ya. Untuk tak aku menjual. Kalau aku menjual itu aku pisau aku pernah. Aku menawar, aku membunuh. Lima ceramah aku tidak kedua dari 3. Yang pertama perbaikan pendidikan, dan kedua perbaikan ekonomi, dan kedua politik. Itu maka orang banyak daerah takut. Sebab aku menyentuh ego itu. Banyak orang ingin ya tak usah sentuh itu. Ceramah tentang sabar. Sabar. Lagi awak dilahirkan pelakor. Sabar dulu. Ceramah mesti mencerdaskan umat, bukan membodoh-bodohi umat hanya karena selembar dua lembar uang. Mandi politik, duit politik, na'udzubillah. Laisa minna, bukan golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana wasana? Siapa yang menipu kami? Siapa yang membohongi kami? Laisa minna. Kalau bukan golongan Nabi Muhammad, berarti golongan Abu Lahab. Tabat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Haratonyo tidak bermanfaat, karanjonyo tidak berguna. Dan ketiga, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Biniyo membawa api dari tali sabut dan diikat di leher. Sebab nyono bawa-bawa cakap, onamimah, riba, mengadu domba. Tiga dalam minggu itu, yang pertama harta, yang kedua karanjo, yang ketiga keluarga. Ketiga-tiganya tidak bermanfaat pada diri Abu Lahab. Itu arti surat Abu Lahab itu ya. Yuk, kamu sangka Abu Lahab itu makan kue? Lalu rumah makan di Pokapan, aku pun mencari pengetahuan Abu Lahab. Tapi ujungnya kepe, Abu Lahab, makan lahap. Dan lebih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu dalam perjalanan hidup ini, kita tidak hanya sholat, zakat, puasa, haji, tapi ada yang lebih penting daripada itu semua adalah memilih pemimpin adil amanah supaya kita bisa menolong orang susah. Bisa untuk menolong orang susah, 2.000 perak, 5.000 perak. Tapi kalau duduk orang yang soleh, bisa dibuatkan yang perda, penggali kubur dapat santunan. Bisa kan? Banyak penggali kubur itu mencurhatkan. Nggak dia punya biji. Sebab apa? Sebab kurang dan kemalangan pun, ini susah. Tak ingin yang penggali kubur. Siapa ada yang ingin? Awak dulu punya. Ada yang pernah berkawin sama penggali kubur? Nggak ada. Kalau 5.000 dia penggali kubur. Tak ada peduli. Makanya aku buat 12 syarat bagi orang-orang yang minta doa, minta dukungan. Supaya apa? Supaya penggali kubur diperhatikan, imam khotib masjid perhatikan, FTA hidup segar mati tak mau macam kerakap tumbuh di batu. Siapa yang perhatikan? Guru FTA 300.000 sebulan, digaji 3 bulan sekali, disunat masal. MDA kalau berjumpa pak pendidikan anak-anak, nan baca anak awak bata-bata sama-sama. MDA kalau
Iko fakta atau fikih? Fakta. Bersiko kan itu. Makanya Allah gantungkan harapan awak kepada pemimpin-pemimpin. Gunakan telinga, gunakan mata, gunakan hati, gunakan pikiran. Kalau awak tidak paham, ikuti ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Aku tidak paham Sumatera Barat. Walaupun awak kakek di Riau, budaya awak sambung, bahasa awak dekat, budaya tidak terlalu jauh, tapi aku buta tentang yang kalau aku ikut Ustaz Zulkifli Ali, aku ikut udah aku senior aku Ustaz Jelfatullah, sebab aku merasa aku tidak tahu. Pandangan aku cuma sejengkal. Kalau galah panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Aku dan bohong tidak tahu apa-apa itu mengikuti ulama. Paling selamat mengikuti ulama. Apa yang dulu ceramah Ustaz nanti? Nanti kecil Ustaznya dibahasnya nanti Allah wa ati Rasulullah ulil amri. Aku sambung lagi. Sesuai kan? Itu jadi masa lain. Sebab tadi aku cari pada muda diberi dulu. Kebaikan yang dari Allah SWT. Tadi awak mulai jam 5:30. Ini sudah jam 6:30 kurang 10. Berarti yang boleh menyampaikan 50 menit. Tidak ada tanya jawab sebab hari Senin orang masuk kerja. Di Bukit Tinggi orang masuk kerja. Alhamdulillah. Di Tampek lain satunya online. Kantor online, sekolah online, gajinya online. Iko bukan kabar gembira, tapi iko tanggung jawab di hadapan Allah. Wahai bapak ibu guru dosen, walaupun engkau tidak mengajar di kelas, tapi gajimu tetap full. Jangan kau sangka ini keringan. Ini adalah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai para pegawai, walaupun kau kerja di rumah, tapi kau dituntut ada tanggung jawab di hadapan Allah. Sekecil kecurangan ujung kuku, sebesar ujung kuku, sebesar tapak kaki sebut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang gelap, di tengah samudera yang gelap, akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan Abdul Somad. Selama lebih kurang 1 jam menyampaikan tausiah ini. Kalau ada surang saya maka dan tersinggung sakit hati, maka aku akan menjadinya daripada masa, daripada panjang jumpa yang aku suruh, boleh daripada masa. Mau Bapak Ibu maafkan silap salah Abdul Somad? Lah, minta maaf, jangan angkuh, jangan sombong. Orang dulu awak pun masuk ke masjid, dengan baju kebesaran, rupanya tidak kaki orang sakit hati, gara-gara itulah tidak masuk surga. Periksa salatnya, lulus. Periksa sedekahnya, lulus. Periksa zakatnya, lulus. Tapi dia terhalang masuk surga, ya Allah. Kenapa? Menginjak kaki jamaah di Masjid Al-Falah. Jangan sampai bersolat tak masuk surga gara-gara menginjak kaki jamaah. Alhamdulillah tak ada menginjak kaki jamaah. Memang kaki aku tidak hancur, tapi hatiku bertuping. Kata jamaah. Oleh sebab itu kalau galak patah bisa disambung, hati yang luka kemana obat akan terjadi. Insya Allah hati jamaah subuh ini sehat semua. Dengan memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lagi dapat dipahami ceramah pokok. Alhamdulillah. Tidak paham, tanya kawan. Terima kasih. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilapan. Dan baik-baik datang dari Allah, dan tak baik datang dari hamba Allah yang baik. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil dan amanah, ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan bumi Minangkabau negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru, ya Allah. Allahumma rabbana hab lana minas
kami, waliman hadarana, semua yang hadir di majlis ilmu ini ya Allah. Allah warzuqna istiqamah ala